Jamaah salat zuhur Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang kami muliakan, Imam Besar Masjid Raya Jakarta Islamic Center, DKM pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dan senantiasa Allah berikan kesehatan, berkah umur, Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah kaki kita, serta Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepadanya. Tak lupa kita minta juga kepada Allah agar kelak nanti ketika meninggal dunia Allah matikan kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kembali kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat zuhur berjamaah di Masjid Jakarta Islamic Center ini, dengan harapan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabiyina Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat, kepada kita sekalian umatnya, dengan harapan kita semuanya fa insyaallah akan mendapatkan cucuran syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapakah manusia yang terbaik itu? Siapakah manusia yang terbaik itu ya Rasulullah? Pada hakikatnya kita semuanya adalah manusia yang berkeinginan, bahkan naluri setiap manusia adalah ingin berbuat kebaikan. Kemudian Rasulullah menjawab, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah menjawab, sebaik-baiknya manusia, manusia yang terbaik di antaranya adalah orang yang Allah berikan usianya panjang, wa hasuna amaluhu, dan Allah berikan kebaikan, amal kebaikan di dalam usianya tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, sebagaimana tema pada siang hari ini adalah kriteria manusia yang terbaik. Kriteria manusia yang terbaik itu siapa? Setidaknya ada 3 manusia yang terbaik, yang mudah-mudahan 3 ini ada pada diri kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia pilihan Allah, akan mulia di hadapan Allah dan akan mulia di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang terbaik itu adalah
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Saya, kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Jadi orang yang terbaik itu, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang terbaik di hadapan keluarganya. Kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kita sebagai seorang suami, ya, kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, bisakah kita menjadi yang terbaik di mata keluarga kita? Jadilah kita idola istri kita. Jadilah kita panutan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mengidolakan orang lain, bahkan mengidolakan artis kesayangannya atau mengidolakan yang lain. Ya. Bisa enggak kita sebagai seorang ayah, seorang bapak bisa menjadi contoh, menjadi panutan untuk anak-anaknya, terutama menjadi contoh untuk anak-anak kita yang masih kecil? Bisa enggak kita menjadi panutan untuk mereka? Kan begitu. Ya, begitu pula sama istri kita. Itu. Jangan sampai istri kita mengidolakan yang lain. Bisakah kita menjadi idola istri kita? Makanya pantas Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, sejenak kita muhasabah. Kita hidup di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi yang terbaik? Apakah kita sudah semaksimal mungkin memberikan kepada anak dan istri kita tempat pendidikan, sesuatu yang baik? Mari kita renungkan bersama. Kalau hari ini kita belum bisa menjadi yang terbaik untuk anak dan istri kita, maka mulai saat ini ayo kita berjuang, kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi yang terbaik untuk keluarga, anak dan istri kita yang tercinta. Kemudian yang kedua, singkat saja. Ya, namanya kultum, kuliah 7 menit. Apa kuliah terserah antum. Ya 7 menit sampai 10 menit. Kemudian yang kedua, siapakah manusia yang terbaik itu? Manusia yang terbaik yang kedua adalah mereka khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ramadan sudah berlalu. Ya, sekarang kita sudah ada di penghujung Syawal. Masihkah Al-Quran yang ada di rumah, yang ada di masjid, yang ketika Ramadan senantiasa kita baca, bahkan kita hatamkan dalam seminggu? Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang sampai sehari khatam. Ada enggak? Ada. Gitu. Tapi setelah Ramadan, pasca Ramadan, apakah Al-Quran yang ada di rumah, yang ada di masjid senantiasa kita baca sampai saat ini? Ini muhasabah untuk diri kita semuanya. Ya, bacalah Al-Quran. Walaupun sehari hanya berapa ayat, 5 ayat, 10 ayat, yang paling penting adalah istiqomahnya. Ya, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan fi ghabiril azmani. Orang yang akan meraih, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan fi ghabiril azmani,
di masa-masa yang akan datang adalah mereka yang senantiasa dalam kehidupannya senantiasa istiqomah. Istiqomah. Biar sehari 5 ayat, 10 ayat, biar setiap hari bacanya setelah habis subuh atau habis apa. Ada kesempatan itu, bacalah Al-Quran. Terutama ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, bacalah Al-Quran. Ya, anak-anak kita yang masih kecil, ya, usahakan, bahkan jangan usahakan, harus, itu kan, ketika bisa membaca Al-Fatihah dari seorang ayahnya, itu ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum kita masukkan ke pondok pesantren, ke guru ngaji, kemanapun, ke lembaga pendidikan Islam. Terlebih dahulu dasarilah, ajarilah anak-anak kita untuk terlebih dahulu bisa membaca surah Al-Fatihah. Jangan sampai anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari orang lain. Itu. Kalau bisa dari ibunya, dari bapaknya. Karena kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang luar biasa, yang setiap saat pasti nanti akan dibaca. Ya, sehari kita sholat 5 waktu berapa kali? 17 rakaat, 17 kali Al-Fatihah dibaca. Belum ketika kita tahlil, belum ketika kita tawasul dan lain sebagainya. Seumur hidup selama anak kita membaca Al-Fatihah dan itu yang mengajarkan adalah ayah dan ibunya, maka pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, ajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Ya, itu seperti itu. Walaupun nanti ngaji tafsir, ngaji ilmu balaghah, mantik, ilmu bayan, ilmu nahwu sharaf dan lain sebagainya, nanti bisa ke pondok pesantren. Tapi saya pesan, ajarkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Yang mengajarkan adalah kita sebagai seorang bapak atau seorang ibu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, siapakah manusia yang terbaik itu? Manusia yang terbaik yang selanjutnya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling memberikan dampak positif, nilai manfaat kepada sesama manusia, kepada manusia yang lainnya. Ya, ayo dalam kehidupan sehari-hari kita usahakan, maksimalkan kita ini menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya sekedar manfaat untuk diri sendiri, bukan hanya sekedar manfaat untuk anak, istri dan keluarga kita, melainkan bisakah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kita kerahkan semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Insya Allah. Inilah 3 kriteria manusia yang terbaik, yang mudah-mudahan salah satunya atau mudah-mudahan 3-tiganya ada pada diri kita semuanya. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsin aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.